Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali bertemu di dalam keadaan yang sehat walafiat, sehat lahir batin, jasmani dan rohani. Ya, terima kasih atas kepercayaan dan waktunya kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang menyaksikan. Saya di sini akan mereview bagian keempat atau pertemuan keempat ya dari buku rekonstruksi Majalah Al-Quran dan juga dari buku histori statis ya, atau apa, buku histori. Langsung saja dari pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang sebentar. Nah, kita akan membahas tentang ortografi atau ejaan imla. Ya, ortografi sendiri bermakna atau mengandung arti ejaan atau pendiktean terhadap Mushaf Utsmani. Ini masih berkaitan dengan sejarah panjang pembukuan Mushaf Utsmani sampai kemudian datang pada kita dalam bentuk yang sempurna atau dalam arti sudah lengkap begitu ya, sudah tersedia. Ortografi di sini adalah terfokus pada beberapa kejanggalan atau pada beberapa ejaan kalimat yang dianggap nyeleneh ya, atau syad, dianggap sebagai sesuatu yang aneh, dan terfokus pada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Dimana 3 huruf ini kalau dalam gramatika nahwu juga sering disebut dengan huruf ilat, huruf ilat atau huruf penyakit, karena memang sedari dulu pengucapan huruf alif, waw, dan ya itu memiliki beberapa problem, memiliki beberapa masalah. Ya, seperti tertera pada surat yang ditulis oleh Kanjeng Nabi sendiri, di mana Kanjeng Nabi menggunakan kata kana yang harusnya berbentuk kaf, alif dan nun seperti yang kita tahu pada mushaf sekarang itu atau sistem penulisan sekarang itu. Ternyata Nabi pernah menggunakan lafaz kana itu dengan penulisan kaf, wawu, dan nun, kawana begitu, yaitu kawana itu sebuah arti yang sebuah penulisan yang kita tidak tahu apa artinya begitu. Juga hatta di mana pada penulisan modern atau penulisan sekarang itu menggunakan ha, ta, dan ya, dan pada waktu itu Nabi menggunakan ha, ta, dan alif. Kenapa demikian? Kenapa itu terjadi? Karena memang Nabi sebagai sosok atau figur sentral dalam sebuah agama Islam, dalam agama Islam begitu. Tentu Nabi mengetahui seluk-beluk serta latar belakang dari etnis dan kaumnya Nabi, yang kemungkinan surat itu juga ditulis pada orang-orang yang memang menggunakan kata kana itu dengan tulisan seperti itu gitu. Jadi Nabi menyesuaikan penulisannya dengan dialek mereka, dengan dialek orang-orang yang dikirimi surat itu. Agak
rumit memang pembahasannya, cuman secara gampang atau secara mudahnya untuk mencermati itu kita bisa asumsikan bahwa oke lah, kemudian taruh kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, adat, istiadat, dan tentunya bahasa yang berbeda-beda, dan pengucapannya pun berbeda-beda, dialektikanya pun berbeda-beda. Misalkan ketika Anda bertemu dengan orang Sunda seperti saya ini, ya kan? Ada mitos bahwa orang Sunda itu tidak bisa menggunakan atau tidak bisa mengucapkan huruf F. Padahal itu sesuatu yang tidak benar, karena saya bisa begitu mengucapkan huruf F. Namun karena memang sudah banyak orang yang tertipu dengan itu gitu kan, sehingga mengatakan bahwa orang Sunda itu nggak bisa bilang F, yaitu fitnah. Ketika membaca Al-Fatihah ya Al-Fatihah gitu kan, sehingga itu membuat orang-orang dengan tingkat imajinasi yang rendah itu menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Padahal ya karena memang seperti itu, di lidah Sunda itu seperti itu gitu. Al-Fatihah itu menjadi Al-Fatihah itu biasa. Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah gitu kan. Atau Alhamdu menjadi Alkamdu dan lain sebagainya. Itu merupakan dialektika antar bahasa yang memang beragam. Sedangkan Al-Quran itu sebuah susunan yang baku, di mana kita nggak bisa dong lidah kita disamakan dengan lidah orang Arab gitu kan. Itu kemudian dari situlah kemudian terjadi beberapa perbedaan pengucapan sehingga nanti memunculkan qiraat dan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini menarik menurut saya, pembahasannya cukup menarik dan cukup rumit sebetulnya. Sebelum masuk ke tanda baca titik dan harokat dan sakal, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang bagaimana kemudian perkembangan dialektika itu terus bergulir sampai kemudian masa Bani Muawiyah. Ada yang mengatakan pada dinasti Muawiyah, ada yang mengatakan dinasti Abbasiyah, dan itu memang masih menjadi perdebatan di mana sebetulnya masalah tentang dialektika ini lebih mencuat, lebih mengkerucut, itu belum terpecahkan ya, masih beberapa yang menjadi persoalan begitu. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dibaca di bukunya karena panjang sekali keterangannya dan sangat-sangat membingungkan. Itu hanya gambaran kecil dari saya supaya memudahkan kita dalam mempelajari atau dalam memahami tentang perubahan dan gaya dari tulisan Rasul Utsmani tersebut, begitu, Mushaf Utsmani tersebut. Ya, selanjutnya yaitu tentang titik dan tanda baca pada mushaf yang zaman dahulu sebelum Utsmani. Perlu diketahui bahwa ini penting, saya juga tidak begitu tertarik sebetulnya dengan perkataan atau dengan ucapan orang-orang yang tidak mementingkan ini begitu ya. Yang jelas Al-Quran itu memiliki sejarah tentang syakal dan titik dalam penempatannya. Yang akan dibahas dari sini adalah tentang sejarah penempatan titik dan tanda bacanya itu seperti apa. Pada awalnya perkara itu muncul ketika ada seorang Arab Baduy, seorang Arab pedalaman menemui Umar bin Khattab. Orang Arab ini wadul ya, bercerita kepada khalifah bahwa
guru ngaji yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengajar di kampungnya itu ternyata memiliki perkataan atau mengajinya itu enggak dianggap kurang pas gitu dengan dialek atau dengan kebiasaan mereka, sehingga mereka merasa kesulitan dalam mengkaji ilmu-ilmu yang disampaikan. Nah, itu sebelumnya memang sahabat Umar telah mengutus seorang sahabat untuk mengaji atau untuk memberikan ilmu agama kepada orang-orang Baduy itu gitu. Cuman orang Baduynya itu kemudian laporan kepada Umar bahwa ngajinya tuh nggak enak gitu, ngajinya tuh nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungan mereka begitu, sehingga mereka itu kesulitan dan tidak mengerti. Lantas kemudian menanggapi laporan tersebut, Umar pun berpikir tentang bagaimana kemudian caranya agar masalah ini terpecahkan. Lalu setelah berpikir-pikir panjang gitu ya, terus ditemulah sebuah solusi untuk memakai atau menggunakan rumus di dalam penulisan serta pembacaan Al-Quran. Maka sahabat Umar pun memanggil rekannya atau memanggil sahabat lainnya, itu bukan sahabat sih, ini masuknya ke tabi'in ya, ini tuh Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali itu seorang yang dia juga ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam gramatika Arab juga sih. Dan terkenal sekali itu Abu Aswad tentang pengarang dari atau bukan pengarang, pencipta tanda baca, karena memang beliaulah yang ditugaskan oleh sahabat Umar untuk melakukan perubahan atau lebih tepatnya ke trik agar mempermudah gitu, membuat sebuah rumus agar pembaca Al-Quran itu mudah memahami Al-Quran itu sendiri. Pertama-tama yang dilakukan oleh Abu Aswad adalah tentang penempatan titik pada beberapa bagian yang dianggap sebagai akhir dari sebuah ayat. Kemudian penempatan titik juga dilakukan di akhir sebuah surat. Penempatan titik juga dilakukan pada huruf-huruf yang sama dengan penempatan 2 titik sebagai dhammah, 1 titik sebagai fathah dan 1 titik sebagai fathah kalau di atas, dan 1 titik sebagai kasroh kalau di bawah. Itu kemudian berlangsung selama beberapa generasi sampai kemudian dilakukanlah penyempurnaan oleh para pengikutnya yang juga sebagai muridnya. Lalu kemudian ditambahkanlah harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasroh, juga ada yang begitu tanda layar begitu, terus dhammah ngada, dhammah berdiri, fathah berdiri, dhammah berdiri, terus dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk mempermudah, karena memang ketika itu sudah Islam sudah menyebar cukup luas dan diperlukan sebuah standarisasi bacaan, meskipun sangat-sangat mungkin tetap akan terjadi sebuah perbedaan bacaan karena setiap daerah memiliki dialek itu masing-masing, seperti itu ya. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari pertemuan keempat ini. Jujur pertemuan keempat ini reviewnya sedikit lebih dalam ya, karena ketika saya baca kok ini lebih banyak tentang sejarah, dan memang saya nggak masuk gitu di saya itu. Banyak sekali tulisan-tulisan yang memang merujuknya adalah kepada manuskrip kuno gitu, sehingga ya harus ada bahan lain begitu ya, mungkin untuk menunjang penelitian terhadap manuskrip itu.
saya tidak lakukan itu. Pusing Pak. Jadi udah segitu saja Pak, itu yang saya tangkap dari bab 8 dan bab sampai bab 10 yang bukan bab 8. Bab 8 itu direkonstruksikan. Nah, itu tadi review dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam kasih sayang Allah, tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan, dilancarkan segala urusannya, bahagia terus, senang terus, sukses terus untuk rekan-rekan dan juga untuk Bapak dosen tercinta. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.